Assalamualaikum Sobat Football United Ringan Amatiran ala gue. Sebelumnya gue sempat membahas terkait dengan Laurie Whitwell, jurnalis dari The Athletic ya, yang memberikan keadaan dari Manchester United. Kali ini gue akan bergerak ke jurnalis lainnya nih, David Ornstein. Salah satu jurnalis yang memiliki reputasi dan juga kredibilitas yang luar biasa. Dia ini dalam sebuah podcast memberikan beberapa informasi yang menarik untuk dibahas ya. Pertama adalah ditanyakan, sebelumnya David Ornstein sempat menyebutkan bahwa Manchester United ini akan menjadi yang tersibuk di bursa transfer. Tapi apa yang terjadi saat ini? Kenapa misalnya Manchester United belum mendatangkan pemain baru ataupun melepas pemain ya? Saya berada di tempat tanpa itu ditulis. Saya pikir Manchester United akan menjadi tim tersibuk di transfer tepat di awal musim panas. Ada begitu banyak pekerjaan yang perlu dilakukan dan masih perlu dilakukan. Mereka menuju musim baru dengan pelatih atau head coach permanen yang baru. Dan juga ada Liga Champions ya, jadi skuad lebih dalam ini dibutuhkan, terutama di lini tengah. Lalu bagaimana juga pengeluaran, mereka harus atur itu. Mereka belum melakukan banyak hal, itu bukan untuk mengatakan bahwa itu tidak akan berubah seiring dengan perkembangan di pasar, di transfer market. Jadi David Ornstein tetap dengan posisinya bahwa memang Manchester United ini kalau dilihat di depan ya mereka belum lagi mendatangkan pemain baru ataupun melepas secara tinggi ya jumlah frekuensinya. Jadi wah pemain ini lepas, pemain ini datang, lepas datang. Bukan seperti itu, tapi di belakang layar Manchester United ini juga sibuk karena mereka menurut gua yaitu tadi mereka punya rencana dan mereka melakukan segala pergerakan ini dengan hati-hati, dan kehati-hatian ini mereka lakukan dengan perhitungan yang matang, memiliki rencana yang jelas, proyeksi juga sekonkret mungkin ya, katakanlah seperti itu. Dan ini membutuhkan juga pekerjaan yang tidak sedikit, sehingga kalau dikata bahwa Manchester United ini pasif, menurut gua enggak. Dan kita bisa lihat ya bagaimana Manchester United yang kemarin ketika mendatangkan Andre Santos ataupun juga Yuri Tillmans, itu mereka melakukan secara cepat, bahkan tidak terdeteksi oleh media. Itu kan tidak mereka lakukan secara tiba-tiba. Mereka tentu saja di belakang layar sudah mempersiapkan banyak hal ya terkait dengan pergerakan tersebut, dan itu mereka lakukan dengan cepat sih menurut gua. Dan ini membuktikan kalau menurut gua secara ringan amatir mereka di belakang layar ini sangat-sangat sibuk sebenarnya. Lalu kenapa Manchester United? Oke, lalu juga ditanyakan terkait dengan kenapa Manchester United ini belum mendatangkan gelandang ketiga. Seorang gelandang ketiga jelas ada dalam agenda mereka dan itu didokumentasikan dengan baik. Mereka sedang melihat pilihan yang mereka miliki. Jika ada satu yang benar-benar mereka jual, mereka akan pindah ke sana jika itu nilai yang tepat. Kami berbicara tentang hal tersebut di New York ya, Manu Kone, dan mereka telah dikaitkan dengan beberapa pemain yang berbeda. Saya tidak tahu apakah Manchester United berada di arah perjalanan yang jelas untuk gelandang mereka saat ini. Ini agak sedikit ambigu sebenarnya. Tadi disebutkan bahwa ya Manchester United memiliki rencana untuk mendatangkan gelandang ketiga, tapi langkah yang mereka ambil saat ini tidak cukup jelas ya. Ketika berbicara mungkin di sekitar Piala Dunia di New York, Manu Kone ini dikaitkan dengan Manchester United, dan ketika David Ornstein memberikan informasi seperti ini itu bukan karena rumor atau seperti apa, tapi memang dia dapatkan informasi Manchester United melakukan semacam kayak mungkin pengecekan ataupun asesmen terkait dengan Manu Kone. Dan kalau kita berbicara terkait dengan Manu Kone, ya ini kan terkait dengan gelandang ketiga. Cuman ya sampai dengan saat ini memang belum ada pergerakan yang lebih konkret bagi Manchester United mendatangkan gelandang ketiga. Sehingga mungkin ada banyak pertimbangan sih menurut gue. Mereka memiliki rencana, artinya mereka ingin memiliki secara total ya menurut gua, kalau meniadakan pemain-pemain dari akademi berarti Manchester United ingin 5 gelandang pivot, karena saat ini mereka memiliki 4, mereka ingin satu lagi. 4 itu Andre Santos, mereka memiliki 3 bahkan saat ini. Andre Santos, Yuri Tillmans, Kobbie Mainoo. Ya gua meniadakan Mason Mount dulu ya. Berarti mereka memiliki 3 dan mereka ingin ada 4 di sana. Rencananya seperti itu, cuman pergerakan ini masih belum jelas sih menurut gue. Mungkin ada banyak pertimbangan yang Manchester United lakukan. Lalu bagaimana menilai
Manchester United di bursa transfer kali ini, posisi apa yang mereka sebenarnya ingin perkuat ya. Jelas lini tengah dan bek kiri adalah dua area penting di musim panas ini untuk Manchester United. Yang terbaik adalah menilai di ujung jendela transfer, karena jelas ada beberapa frustrasi yang terbangun di fans Manchester United daripada ketika ini sedang masih awal ya, bursa transfer ini masih ada waktu yang tersisa. Jadi apakah ini terkait dengan penilaian dari kepada Manchester United, apakah bursa transfer kali ini mereka ini bagus atau tidak, atau seperti apa? Menurut David Ornstein ya belum bisa dinilai saat ini gitu loh. Karena mereka memiliki rencana yang jelas, itu satu ya. Mereka sedang melakukan rencana tersebut dengan berbagai pertimbangan dan juga keadaan yang saat ini ada di Manchester United. Dan penilaian itu baru bisa dilakukan setidaknya, kalau tidak mau dinilai ketika bursa transfer ini selesai, paling tidak menuju bursa transfer selesai. Menurut David Ornstein seperti itu. Tapi menurut gue secara ringan amatiran ya enggak sih. Gue sering katakan ya, bahwa sebenarnya gue harapkan seawal mungkin skuad ini bisa komplit, walaupun itu mungkin agak sedikit naif. Tapi juga tidak tidak baru komplit atau mendatangkan misalnya 2 pemain tapi di penghujung bursa transfer ketika akan ditutup. Misalnya setelah Premier League ini berjalan, menurut gue itu tidak ideal sih, karena ya kompetisi juga sudah terjadi ya kan, sudah berjalan, ada pemain baru yang masuk. Enggak sih, menurut gue mungkin akan ada adaptasi yang harus dilakukan dengan pemain baru tersebut ya kan. Kalau tidak ada keadaan yang misalnya pemain cedera atau seperti apa, ya gue harapkan bahkan sebelum pertandingan awal Premier League atau bahkan sebelum pertandingan akhir preseason ya, gue harapkan ketika pertandingan akhir preseason itu pemain sudah komplit gitu. Sudah ada yang datang, walaupun mungkin pemain tersebut tidak dimainkan di preseason, tapi paling tidak ada apa ya? Ada periode persiapan lah bersama dengan skuad Manchester United. Yang kalau kita nilai hal itu pun saat ini ya belum terjadi menurut gue, sehingga gue secara dengan amatiran pun belum mau secara memberikan semacam kayak penilaian ultimate gitu. Manajemen ini jelek nih, bursa transfer kita kali ini nggak bagus segala macam. Belum, masih ada waktu, dan gue optimis dengan pekerjaan-pekerjaan yang di belakang layar yang dilakukan oleh manajemen Manchester United, yang mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan, pekan depan mungkin, kita bisa mendapatkan sebuah kejelasan pemain baru yang ingin dihadirkan di Manchester United. Dan terkait dengan rencana ataupun prioritas sebenarnya ada. Seperti diinformasikan sebelumnya, David Ornstein pun menyebutkan telah ada pergeseran ke arah kemungkinan bek kiri. Prioritasnya seperti itu. Saya tidak tahu apakah Michael Carrick adalah orang yang mendorong bek kiri di atas gelandang, artinya prioritas tersebut, atau hal itu hanya sebuah kronologi. Saat ini mereka sedang melihat bek kiri dan mungkin mereka kembali ke gelandang ketiga. Nah, ini juga sekaligus memberikan prioritas atau penggambaran ya prioritas dari Manchester United, bahwa mereka saat ini bergerak ke bek kiri, bukan lagi ke gelandang ketiga. Ini bisa saja berubah sih menurut gue ya keadaan ini. Sama seperti berubahnya mereka dari posisi gelandang ke bek kiri. Tapi make sense mereka memprioritaskan bek kiri saat ini. Mereka sudah mendatangkan 2 gelandang. Ada kemungkinan lain misalnya juga Mason Mount yang ditempatkan sebagai gelandang ketiga misalnya. Tapi posisi bek kiri kalau melihat dari kedalaman skuad setidaknya ya dangkal ya, kedalaman skuad dari Manchester United di posisi bek kiri, sehingga sangat-sangat make sense. Dan gue sepakat ya prioritas itu dilakukan. Tapi memang pergerakan tidak mudah sih, karena berbagai incaran juga memiliki kesulitannya masing-masing. Manchester United belum mendapatkan pemasukan yang signifikan menurut gue ya. Jadi kita lihatlah akan seperti apa kira-kira Manchester United. Tapi gue sepakat dan gue pikir juga gue bisa jadi salah, tapi memang posisi bek kiri inilah yang memang menjadi prioritas Manchester United saat ini. Bagaimana menurut Sobat Football United dari kabar-kabar tadi? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.